sesi record. Untuk video teknisnya juga udah ada di YouTube, jadi tinggal simak aja. Nah, misalkan teman-teman kalau di sini terkendala buat misalkan praktek sekalian nge-lab gitu pas saat sesi live, nah teman-teman bisa simak di YouTube. Dan untuk sesi live ini teman-teman bisa tanya-tanya terkait teorinya juga atau teknikalnya. Jadi fokus dengerin dulu juga nggak apa-apa sebenarnya. Absen guys, udah absen belum nih? Sahal. Udah habis absen kok live. Oh, DC mungkin. Oke, selamat datang, selamat pagi buat teman-teman semua. Saya buka dulu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan teman-teman keadaan sehat juga, dari member NIF juga yang hadir di sini. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya bagi teman-teman semua. Dan semoga di acara NIF Bootcamp ini tetap berlangsung hingga akhir, dan yang diniat-niatkan dari kami itu hanya berbagi, hanya untuk sharing-sharing ilmu saja, dan semoga goals-nya itu menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Dan gambaran kita ngelakuin hal kayak gini, sebenarnya pengen nguji kemampuan dari mahasiswa IT Telkom. Itu mampu apa enggak. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, udah mulai seleksi alam kan. Berarti teman-teman yang eksis masih bertahan sampai saat ini, ya orang-orang terpilih aja, yang nanti bisa selesai di acara bootcamp Kang Omah ini. Jadi gitu guys. Nah, saya di sini sebagai moderator aja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Amar, saya dari member Network Evolution itu Telkom Purwokerto angkatan 2017. Dan pemateri hari ini kita bersama Mas Zuhair ya, yaitu member NIF juga dari angkatan 2017, kebetulan sekelas sama saya. And then terus kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja di komen atau nyalain mic-nya, nggak usah sungkan, kita banyak-banyak diskusi aja. Karena sekali lagi inilah yang terjadi di era sekarang, inilah yang terjadi di infrastruktur teknologi sekarang. Jadi kalau kalian mau survive atau mau bertahan di industri modern yang sekarang ini terjadi atau di masa depan, kalian harus belajar teknologi-teknologi ini. Kita nggak bakal nggak bakal kasar, itu nggak bakal maju kalau misalkan ngandelin cuman kuliah aja. Ini harus eksplor lebih jauh, harus istilahnya tuh harus ya main-main jauh-jauh sekalian lah, nggak usah di kampus mulu gitu. Nah, ini ilmu yang didapetin sama teman-teman NIF yang kita bawa dari luar itu ke dalam area kampus. Dan sekali lagi teman-teman yang ada di sini atau yang berhasil nyelesain bootcamp ini berarti survive dan siap nanti untuk ke dunia luar juga, untuk nyobain industri luar atau pelatihan-pelatihan lain. Nanti teman-teman lebih nyambung diajak ngobrol lah gitu. Intinya gitu guys. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kayaknya udah bisa dimulai. Nanti perkenalan materi di Mas Zuhair aja ya. Waktu dan tempat saya persilahkan bagi Mas Zuhair Yahya untuk mempresentasikan materinya. Kali ini materinya tentang Kubernetes. Nanti gambarannya lebih ke Mas Zuhair. Oke, silakan Mas Zuhair. Oke, makasih Mas Amar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhair Yahya. Saya member NIP. Di sini saya ingin, terus masuk ya presentasinya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhair Yahya. Saya sebagai member NIF. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai Kubernetes Container Orchestration. Sebenarnya materi ini lanjutan dari materi sebelumnya hari kemarin, yaitu mengenai kontainer Docker, gitu ya. Jadi saya pastikan teman-teman sudah memahami mengenai kontainer Docker terlebih dahulu, dan juga untuk VM-nya itu teman-teman tidak menghapusnya karena ini lanjutan materinya. Oke. Di sini untuk instrukturnya saya sendiri Zuhair Yahya, saya dari angkatan 2017, dan Muhammad Noval Amar juga dari angkatan 2017. Untuk
Oke, untuk LinkedIn-nya Mas Noval sendiri, profilnya. Mas Noval Amar ini sebenarnya beliau itu mentor saya untuk membuat materi pada hari ini. Dan beliau sekarang sebagai cloud engineer di PT Boyer Teknologi atau di BITEK. Beliau baru masuk sekitar bulan Juli kemarin. Di bulan Juli kemarin. Sebelumnya beliau itu sempat magang di sana, langsung kerja di sana sampai saat ini. Dan beliau itu merupakan seorang research development coordinator di NIF sendiri. Dan juga pengalaman beliau sempat ikut praksis di bootcamp untuk materi Node.js. Dan pernah PKL juga di wireless dan wireline engineer sebagai wireless dan wireline engineer di Lintas Arta. Lalu untuk sertifikasinya beliau itu Microsoft Azure Fundamental, ada dari Coursera itu untuk Get Started with Google Kubernetes Engine, dan juga ada Red Hat Container, Kubernetes, dan OpenShift dari Red Hat. Dan juga ada Google Cloud Platform Fundamental Core Infrastructure di Coursera juga, ada Certified for Secure Computer User. Terus ada dari 01, beliau itu merupakan lulusan dari 01 untuk materi Python, dan juga MTCNA, MTCRE. 01 untuk DevOps, Network Security Expert untuk Fortinet, Alibaba Cloud Certified dari Alibaba Cloud. Dan ini profil LinkedIn saya pribadi. Sekarang saat ini saya sedang magang di salah satu startup, yaitu Cloudmatica, PT Awan Solusi Informatika. Sekitar bulan Juli kemarin dan sampai saat ini. Saya juga member NIF di divisi SDN. Sebelumnya saya juga pernah praktek PKL waktu SMK di PT Sucia Manufaktur Indonesia. Lalu untuk sertifikasinya, di sini saya sudah menyelesaikan untuk Architecting with Google Kubernetes Engine Specialist di Coursera. Lalu ada Introduce to OpenShift Application di Red Hat, dan Cisco Foundation untuk pemula di Udemy. Google Cloud Platform Batch di Quick Labs, belajar dasar pemrograman web di Decoding Academy. Junior Computer Network Technician di BPTIK, kalau teman-teman tahu di BPTIK. Lalu ada Alibaba Cloud Academy di Introduce of Cloud Native Solution, Aspara Clouder di Alibaba Cloud, NSA Network Security Associate di Fortinet, dan Junior Technical Support di BPTIK juga. Oke. Untuk materi hari ini, saya ingin membagi beberapa scope bagian. Yang pertama adalah kita akan berkenalan dulu mengenai Introduce of Kubernetes. Kita perkenalan dulu nih, si Kubernetes itu apa, sejarahnya gimana nantinya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kita ini akan membahas mengenai Kubernetes arsitekturnya. Jadi bagaimana arsitekturnya, lalu cara kerjanya, dan juga bagaimana detail kerjanya dari si Kubernetes ini. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai master dan nodes komponen Kubernetes. Di dalamnya sebenarnya untuk master dan nodes komponen ini ada banyak sekali bagiannya yang perlu dibahas, namun saat ini yang ingin saya bahas hanya ada 3, yaitu mengenai pod, node, dan replika set. Dan yang terakhir kita hand-on swap. Oke, kita masuk untuk Kubernetes ininya ya, introduce Kubernetes. Apa sih itu Kubernetes? Kubernetes itu merupakan sebuah aplikasi atau sistem untuk automation deployment atau auto scaling dan manajemen aplikasi berbasis kontainer. Jadi kalau misalkan sebelumnya teman-teman belajar mengenai Docker kontainer, itu kalau misalkan kita buat analogi, apa sih perbedaan dari Docker dan Kubernetes ini? Kalau Docker itu kita anggap aja dia sebuah kontainer ya, dia emang kontainer.
dan itu sebuah kargo gitu. Nah, si Kubernetes-nya ini itu sebuah kapalnya, yang dimana kapalnya ini di dalamnya ada sebuah kapten, seorang kapten. Dia yang mengendalikan kapalnya mau ke arah mana. Jadi Kubernetes ini sebagai kapalnya, si Docker itu sebagai kargonya. Jadi kargonya ini nantinya berada di atas kapalnya gitu. Maksudnya yang dia yang akan membawa si kargo ini mau kemananya gitu. Nah, untuk historinya sendiri, Kubernetes ini merupakan sebuah production system open source. Dia sebelumnya itu sekitar tahun 2000-an, ini merupakan sebuah production systemnya internal Google, yang dimana untuk kebutuhan lab scale production systemnya gitu. Lalu si Google ini ngebuat si production system sendiri itu based on-nya memang kontainer. Jadi si Google ini ngasih namanya yaitu dengan nama Borg gitu. Nah, si Borg ini tuh apa sih? Si Borg ini itu adalah sebuah cluster management system yang cukup sederhana. Dia itu cuma bisa untuk scale job dan rantas saja. Jadi untuk kebutuhan Google sendiri memang kan servernya ada banyak. Nah, untuk kebutuhan scale job dan rantasnya itu Google ngebuat sebuah production system itu namanya Borg. Nah, lalu 10 tahun kemudian Google itu berevolusi. Dia ngebuat sebuah production system evolusi yang bukan sekedar cuma bisa scaling job dan rantas aja, dan bukan cuma bisa scaling task aja. Dia itu kepengen lebih karena memang kan Google sendiri kebutuhannya makin tahun makin terus bertambah ya. Jadi dia itu ngebangun lagi production system baru, lahirlah sebuah nama yang namanya Omega di sini. Nah, ini Omega ini tuh sebenarnya custom management system dengan scheduling algoritma yang lebih kompleks gitu. Jadi Omega ini belajar dari pengalamannya si Borg. Nah, setelah itu 14 sampai 15 tahun pelajaran internal Google ini, Google akhirnya mendonasikan production systemnya mereka itu ke komunitas, lalu mengopen source-kannya. Nah, itu sekitar pertengahan tahun 2014, Kubernetes itu lahir. Dan kalau misalkan, kalau semalam saya dengar dari podcastnya Mas Giri Kuncoro itu, dia bilang first commit-nya si Kubernetes ini di GitHub itu sekitar pertengahan tahun 2014, yang dimana first commit-nya sendiri itu dilakukan oleh salah satu Google Fellow-nya, yaitu namanya Joe Beda, dan itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Jadi Kubernetes ini bukan dari hasil Borg dan Omega, tapi Kubernetes ini belajar dari pengalamannya Borg dan Omega, lalu dia dideploy ulang gitu. Saya mengambil referensinya juga dari GitHub-nya Mas Eko. Selanjutnya kita bahas mengenai Kubernetes arsitektur. Untuk Kubernetes arsitektur ini, teman-teman kalau misalkan menjalankan di Kubernetes, sebenarnya teman-teman itu menjalankan sebuah Kubernetes cluster. Jadi ini merupakan rangkaian dari Kubernetes cluster. Kalau teman-teman lihat di dalam Kubernetes cluster ini terdapat dua buah komponen yang dimana ini selalu berjalan di Kubernetes cluster, yaitu ada yang namanya Kubernetes Control Plane atau Kubernetes Master, dan juga ada yang namanya Kubernetes Nodes atau Kubernetes Worker. Nah, di dalam Kubernetes Control Plane dan Kubernetes Nodes ini terdapat beberapa sistem yang berjalan di dalamnya. Sebenarnya untuk sebelah kiri ini, kalau teman-teman lihat, di sini itu si Kubernetes Control Plane ini apa sih? Dia itu fungsinya sebagai pengontrol dari si Kubernetes cluster yang ada di dalam sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebuat sebuah Kubernetes, dia akan berjalan sebuah Kubernetes cluster yang dimana pengontrolnya itu adalah si Kubernetes Control Plane atau Kubernetes Master ini. Nah,
untuk Kubernetes Nodes ini merupakan sebuah komponen yang dimana kalau misalkan kita ngedeploy aplikasi dan kita deploy-nya di Kubernetes, itu aplikasi kita akan berjalan di si Kubernetes Nodes ini. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi, nah aplikasi itu nantinya berjalannya di si Kubernetes Nodes atau worker ini. Gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu di Kubernetes Control Plane terlebih dahulu. Di Kubernetes Control Plane ini terdapat sistem, yaitu ada yang namanya Kube API Server. Ada yang namanya etcd. Lalu ada Kube Scheduler, ada Kube Controller Manager, dan Cloud Controller Manager. Lalu di Kubernetes Nodes atau worker ini terdapat kubelet. Ada juga yang namanya Kube Proxy. Nah, ini sebenarnya ini tuh container manager yang which is yang kita pakai saat ini adalah Docker gitu ya. Oke. Untuk Kube API Server, Kube API Server ini apa sih? Dia ini fungsinya sebagai API yang digunakan untuk berinteraksi dengan Kubernetes cluster. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai seorang DevOps gitu atau sebagai orang infra atau developer, teman-teman kalau pengen berkomunikasi dengan si Kubernetes cluster ini nih, teman-teman itu berkomunikasinya melalui Kube API Server gitu, di sini. Lalu di sebelah sini ada yang namanya etcd. etcd itu apa sih? etcd itu sebagai database untuk menyimpan data si Kubernetes cluster. Jadi kalau misalkan si Kubernetes cluster ini ngebuat sebuah aplikasi, nah dia ini nyimpen datanya itu di etcd namanya. Kalau misalkan kita ngebuat aplikasi kan misalnya kalau kita ngebuat aplikasi itu nyimpennya di MySQL, di MongoDB, di Postgre gitu ya kan. Nah kalau si Kubernetes ini namanya etcd gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya Kube Scheduler. Nah, Kube Scheduler ini itu fungsinya untuk memperhatikan aplikasi yang kita jalankan dan meminta nodes untuk menjalankan aplikasi yang kita jalankan. Maksudnya gimana sih? Itu tuh si Kube Scheduler ini itu fungsinya dia itu mendistribusikan aplikasi kita, dia tuh harus running di mana gitu. Jadi kalau misalkan kita seorang developer, kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita ingin merunning di sebuah node, nah ini fungsinya si Kube Scheduler inilah yang akan mendistribusikan aplikasi kita berjalan di nodes mana. Gitu. Lalu di sebelah sini ada yang namanya Kube Controller Manager. Kube Controller Manager ini fungsinya untuk melakukan kontrol terhadap si Kubernetes cluster. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebuat sebuah aplikasi, itu aplikasi teman-teman itu dikontrolnya langsung oleh si Kubernetes controller, atau maksudnya si Kubernetes cluster ini dikontrolnya oleh Kube Controller Manager gitu. Selanjutnya di sini ada yang namanya Cloud Controller Manager. Nah, untuk Cloud Controller Manager ini dia itu tugasnya melakukan kontrol sama kayak sini Kube Controller Manager juga. Dia melakukan kontrol tapi terhadap cloud provider. Jadi misalkan teman-teman ngebuat sebuah aplikasi, ada dua sistem. Nah, sistem pertama teman-teman ngebuat di DC atau data center. Nah, itu teman-teman pakainya si Kube Controller Manager. Lalu teman-teman menyimpannya lagi di cloud provider, misalkan di Azure, di Google Cloud Platform, GCP, atau di AWS gitu. Nah, ini si cloud provider ini berinteraksi dengan si Kubernetes cluster ini itu melalui si controller manager gitu. Dia yang ngontrol nih. Gitu. Sebenarnya ini arsitekturnya. Lalu gimana sih untuk cara kerjanya ya kan? Kayaknya kelihatannya pusing banget nih di sini gitu. Nah, nanti dulu untuk Kubernetes nodes-nya sendiri, di sini ada yang namanya kubelet, Kube Proxy, dan Container Manager. Kubelet ini apa sih? Kubelet ini tuh dia berjalan di setiap nodes nih, si kubelet ini.
Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada 3 nodes, maka ada 3 kubelet yang berjalan di masing-masing nodes. Tuh. Nah, si kubelet ini merupakan tugasnya untuk memastikan bahwa aplikasi kita itu berjalan di node. Jadi kalau misalkan teman-teman ngedeploy sebuah aplikasi, aplikasinya berjalan di Kubernetes nodes atau worker, nah, teman-teman itu yang memastikan bahwa aplikasi teman-teman berjalan atau enggaknya itu si kubelet. Kubelet ini dia memastikan bahwa aplikasi kita berjalan di nodes gitu. Yang tentunya si kubelet ini dikontrol oleh si kube controller manager. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kube proxy. Kube proxy ini juga dia di setiap node itu selalu ada gitu kan, pasti ada. Dia itu tugasnya sebagai proxy terhadap arus network yang masuk ke aplikasi kita dan sebagai juga load balancer. Jadi ini mirip-mirip kayak firewall gitu, proxy server. Jadi dia yang memastikan bahwa network mana yang harus bisa masuk dan enggak. Itu dia yang memastikan nih di sini si kube proxy. Lalu di sini ada yang namanya container manager. Container manager ini juga berjalan di setiap node. Tugasnya itu sebagai container manager gitu. Kalau teman-teman sebelumnya kemarin belajar mengenai Docker container, saya rasa teman-teman sudah paham mengenai container manager itu apa. Nah, di Kubernetes sendiri itu ada banyak container manager yang bisa disupport, tidak hanya Docker. Ada banyak container manager sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau baca, tidak hanya Docker, namun saat ini yang sedang populer dan sedang banyak digunakan di perusahaan itu adalah si Docker itu sendiri. Lalu untuk cara kerjanya tuh gimana sih? Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini merupakan sederhananya yang saya buat. Saya mengambilnya itu di bukunya Kubernetes in Action, penulisnya Marco Luxa. Beliau yang menulis mengenai Kubernetes in Action ini sendiri. Nah, di sini teman-teman anggaplah teman-teman ini sebagai developer atau seorang DevOps atau infra. Teman-teman itu sebenarnya hanya membuat sebuah app descriptor atau file configuration gitu. Nah, teman-teman ini hanya membuat sebuah file configuration yang dimana di dalamnya itu memuat sebuah perintah-perintah apa saja yang harus berjalan di workernya ini sendiri. Gitu. Misalkan di sini saya ingin membuat warna ungu ini nilainya 1. Lalu untuk warna orange ini saya ingin membuatnya 5. Dan biru dan hijau ini dibuat jadi 1, tapi dibuatnya jadi 2. Nah, ketika developer sudah membuat sebuah file configuration, developer ini akan meng-up-nya atau melemparnya ke si Kubernetes master, yang dimana si Kubernetes master ini sebenarnya si Kubernetes si API server yang barusan kita pelajarin gitu ya kan, buat API server. Nah, dari Kubernetes master ini lalu didistribusikan ke nodes worker. Nah, sebenarnya si developer ini tidak harus memikirkan di mana dan di tempat mana aplikasi itu berjalan di nodes mana. Itu nggak usah terlalu dipikirin gitu. Karena yang mendistribusikan semuanya itu di sini. Nah, dia yang fungsinya untuk mendistribusikan ke si workernya gitu. Jadi si developer ini nggak usah mikirin masuk ke node mana sih, node mana, itu nggak usah terlalu dipikirin karena cukup membuat sebuah app configuration lalu nge-up-nya ke si Kubernetes master lalu dijalankan di Kubernetes worker. Nah, makanya di sini ada warna ungunya 1, warna orange-nya ada 5 dan ininya 2 gitu. Nah, ini untuk detailnya. Detailnya tuh seperti ini sebenarnya. Nah, di sini seorang developer ingin membuat sebuah app deskriptor yang sama kayak tadi. Tapi teman-teman jangan semerta-merta, oh kita bikin file configuration aja nih. Berarti kita buat file configuration langsung di-up ke control plane master gitu. Itu nggak kayak gitu. Tapi kita harus menguploadnya terlebih dahulu di image registry.
kalau teman-teman sebelumnya belajar mengenai Docker container, sempat belajar mengenai image registry ya. Nah, itu teman-teman harus menguploadnya terlebih dahulu di image registry. Setelah mengupload di image registry, baru teman-teman bisa ngebuat file configuration-nya. Lalu di-up di control plane. Nah, dari control plane ini, teman-teman si control plane akan mendistribusikannya lewat ke kubelet. Nah, kubelet ini dia yang akan ngasih tahu nih ke control manager si Docker ini buat ngejalanin aplikasi yang sudah dibuat di sini ya. Si Docker ini nantinya bakalan ngambil filenya di image registry. Nah, dari sini baru bisa di running di nodes gitu. Jadi misalnya di sini ada 6 nodes. Nah, di 6 nodes ini terdapat masing-masing kontainer yang bisa berjalan di sini gitu ya. Namun di sini ada yang kosong. Nah, itu karena ini yang mengatur semuanya harus di mana dan di mananya gitu. Terus secara detailnya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke master dan nodes komponen Kubernetes. Untuk nodes atau node, sebenarnya teman-teman bisa ngebaca node atau nodes, itu terserah. Nah, untuk nodes ini sendiri merupakan sebuah worker mesin di Kubernetes. Ini tuh sebuah worker mesin. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar tadi mengenai arsitekturnya di sini, si nodes ini, dia ini sebagai worker mesinnya si nodes itu. Ya. Nah, si node ini bisa dijalankan dalam bentuk VM atau mesin virtual atau bare metal gitu kan. Nah, di dalam node itu selalu ada kubelet, kube proxy dan container manager. Nah, di sini ada kubelet, di sini ada Docker nih, container manager gitu. Nah, di dalamnya itu si dalam node ini terdapat yang namanya pod, volume dan container apps-nya. Nah, ini nanti kita pelajarin juga. Jadi di nodes ini nantinya akan berjalan beberapa aplikasi gitu. Kalau misalnya teman-teman deploy sebuah aplikasi di Kubernetes, di dalam satu node itu terdapat beberapa aplikasi. Ini saya ambil dari referensinya di Kubernetes.io, di kitabnya Mas Eko juga. Selanjutnya, untuk cara kerjanya si node ini gimana sih? Nah, misalkan teman-teman ini seorang developernya nih. Nah, teman-teman itu ngebuat sebuah VM, local dev machine, itu menjalankan sebuah perintah kubectl. Kubectl itu apa sih? Kubectl itu digunakan untuk berinteraksi dengan cluster Kubernetes. Jadi kalau misalkan teman-teman seorang klien itu ingin berkomunikasi dengan Kubernetes cluster itu kan tadi lewat Kubernetes API server ya. Nah, sebenarnya ada tools-nya yang untuk kita bisa komunikasi sama si API server ini nih. Nah, itu namanya si kubectl. Nih. Jadi si developer manggil pakai kubectl, dia akan memanggil ke API servernya. Nah, dari API servernya nantinya akan memanggil worker nodes-nya gitu. Nah, misalkan di sini ada tiga nodes yang dimana masing-masingnya memiliki satu buah aplikasi di sini yang terdapat kubelet dan container manager dan kube proxy-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat di ini kan secara runtutan alurnya ya. Kalau misalkan kita coba melalui terminalnya, itu teman-teman hanya menggunakan perintah kubectl kubectl get nodes. Itu get itu mengambil nodes yang ada di Kubernetes cluster. Nah, di sini terdapat 3 nodes. Makanya di sini juga akan menampilkan 3 buah nodes gitu. Ya, yang statusnya ready gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pod. Nah, pod itu apa sih? Pod itu merupakan sebuah unit terkecil yang bisa di-deploy di Kubernetes cluster. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngelihat di sini, sebenarnya di sini, di dalam node ini terdapat sebuah pod. Ada beberapa pod di dalam satu node. Node itu anggapannya aja sebagai wadah toples
yang di dalamnya ada potnya itu kayak peyek gitu. Nah, dalam satu toples itu ada beberapa banyak peyek gitu. Jadi si node itu sebagai toplesnya, pot itu peyeknya gitu. Nah, selanjutnya pot itu berisi satu atau lebih kontainer. Jadi dalam satu peyek itu ada dalam peyek lagi gitu. Jadi kayak misalnya satu peyek, di dalam peyek itu ternyata ada kacang gitu kan. Jadi dalam satu pot itu ada beberapa kontainer. Makanya di sini digambarkan ini sebagai potnya yang titik-titik ini. Nah, di dalam pot ini terdapat beberapa kontainer. Jadi misalkan dalam satu pot ini terdapat 4 kontainer nih, sini yang sedang berjalan. Gitu. Kalau misalkan di Docker, teman-teman ngejalanin aplikasi itu basisnya kontainer kan. Nah, kalau misalkan di Kubernetes, kalau kita ngejalanin aplikasi, itu akan berubah menjadi namanya pod gitu. Kenapa sih harus pod? Kenapa? Ya, karena si Kubernetes itu tidak spesifik ke satu kontainer, bisa pakai kontainer apa aja. Gitu. Jadi kontainer kan ada banyak ya, ada Docker, ada dan yang lain-lainnya. Nah, itu tuh nggak harus spesifik dengan satu kontainer. Jadi kalau misalkan teman-teman udah kerja, productionnya pengen satunya Docker, yang satunya kontainer yang lain gitu. Nah itu kalau misalkan teman-teman ngejalaninnya pakai Docker, itu kan nggak bisa kan, karena hanya satu kontainer. Jadi si Docker itu kalau misalkan ngejalanin aplikasi basisnya kontainer, tapi kalau misalkan si Kubernetes itu basisnya pod. Jadi enak kita kalau misalkan mau lakuin auto scale gitu. Jadi si Kubernetes ini nggak spesifik ke satu kontainer aja gitu. Selanjutnya hubungannya antara kontainer. Tadi kan kita bahas mengenai kontainer, teman-teman udah belajar mengenai kontainer. Terus tadi juga udah pods. Nah, hubungannya mengenai kontainer, pods, dan physical worker nodes itu apa sih? Anggaplah ini sebuah nodes. Ini ada 2 buah nodes. Saya punya 2 buah nodes. Masing-masing nodes ini memiliki beberapa pod. Nah, ini tuh podnya. Jadi satu node terdapat 3 pod. Di dalam pod itu terdapat beberapa kontainer. Nah, yang saya bilang tadi, kenapa akhirnya Kubernetes itu kalau kita ngejalanin aplikasi nggak bisa basisnya dia itu sebagai kontainer karena dia nggak spesifik ke satu kontainer gitu. Jadi kalau misalkan di sini pod ini satu node ini terdapat 3 pod. Nah, di dalam pod ini terdapat beberapa kontainer. Kontainer 1, kontainer 2, ataupun di sininya juga sama gitu. Jadi masing-masing nodes dan masing-masing pod itu berbeda gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sebagai DevOps ketika ingin men-scale antara pod 1 dan pod 2 itu terasa enak aja gitu kalau misalkan kita melakukan auto scale. Gitu. Nah, di dalam node dan tadi itu hubungannya kita itu nggak bisa ngebuat sebuah pod di dalam 2 nodes. Jadi ada misalkan kita di dalam satu node ini terdapat 2 pod. Di node 2 juga ada 2 pod, ya pod 4 dan pod 5. Sekarang kita mau buat pod 3 nih. Nah, kalau misalkan teman-teman ngebuat kayak pod di node 1 kapasitasnya ada 50 giga. Di sini kapasitasnya 100 giga. Kenapa nggak kita buat 2 aja, setengah-setengah? Nah, itu nggak bisa tuh, kayak gitu. Kalau dibikin setengah-setengah tuh nggak bisa dia. Nah, karena si satu node itu berjalan di satu pod. Gitu. Nggak bisa di dua-dua begini nih, nggak bisa. Jadi, kalau yang kayak gitu tuh udah pasti salah gitu. Nggak bakal bisa berjalan pod ini. Gitu. Jadi, pastikan teman-teman ketika ngebuat sebuah node, itu satu node itu terdapat satu pod yang diisi dengan beberapa kontainer gitu. Tidak bisa dibuat dalam 2 buah node dalam satu pod, itu nggak bisa gitu ya. Oke, selanjutnya replika set. Replika set itu sebenarnya ini baru ya, baru-baru di versi ini di Kubernetes yang baru, karena sebelumnya itu ada yang namanya replication controller gitu. Pada awalnya itu replication controller
yang digunakan untuk menjaga jumlah replika pod dan men-schedule-nya ulang pod yang mati. Jadi baru-baru ini tuh si Kubernetes itu pakai yang namanya replica set. Jadi replica set ini merupakan sebuah generasi baru dari replication controller dan digunakan sebagai pengganti replication controller. Jadi kelebihannya dari si replica set ini, perbedaannya replica set, dan kalau misalkan teman-teman mungkin baca-baca di Google dan menemukan apa itu replication controller, sebenarnya replication controller itu udah nggak direkomendasikan untuk dijalankan di sebuah production karena sekarang menggunakannya replica set. Nah, replica set ini memiliki kemampuan hampir sama miripnya dengan si replication controller. Namun si replica set ini memiliki selektor yang lebih ekspresif dibandingkan replication controller yang hanya memiliki fitur label selector secara match. Simpelnya adalah gini, ketika kita membuat sebuah pod, tadi kan udah belajar soal pod nih, kita punya 3 pod nih, kita ingin mereplika tuh maksudnya kayak menduplikat gitu. Ketika yang satu mati, kita bikin satu lagi, satu hilang, tumbuh 1000 gitulah intinya. Nah, sekarang misalkan ini ada sebuah 3 pod. Lalu di sini dia awalnya ada sebuah 3 pod nih. Lalu direplika sebanyak 2. Maka pot yang ketiga itu akan mati. Sebenarnya potnya yang mana aja ya. Namun ini ilustrasi aja, maka pot yang satu ini akan mati. Jadi sisanya yang 2. Lalu ini kan dari 3 ke 2 nih. Jadi sisa 2 nih. Lalu kita akan membuatnya lagi. Pengen nih, ketiga lagi gue balikin lagi. Apakah ini yang nyala? Tentu tidak. Dia akan ngebuat pot baru. Dan pot ini akan terus mati gitu. Jadi dia akan ngebuat pot yang baru sesuai dengan perintah yang kita buat. Itu replikasinya 3. Jadi ada 3 pot lagi kan. Tapi dia bukan dari pot yang ini, tapi dia buat yang baru. Kayak gitu. Itu untuk replika set. Jadi kayak kita ngedeploy si pot itu kita duplikat menjadi beberapa pot yang sama gitu. Oke. Sebelumnya teman-teman ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh monggo sebelum masuk ke hand on lab. Halo? Oke. Kalau ada yang kecepatan tadi yang saya bahas, kalau belum paham kita bahas dulu, baru nanti kita masuk hand on lab. Oke, nggak ada ya? Aman ya? Oke. Coba kita sekarang kita masuk labnya aja. Untuk demonya, teman-teman bisa lihat di yang sudah ada modulnya. Ini. Pastikan teman-teman juga itu PM-nya itu nggak yang lama tuh nggak dihapus ya. Dan pastikan sudah menginstal Docker di PM teman-teman semuanya. Hal pertama yang kita ingin install adalah menginstal si Minikube menggunakan unduhan langsung. Jadi teman-teman sebelumnya itu kan kita ingin mendeploy sebuah Kubernetes. Nah kita itu kalau misalkan mau deploy-nya di lokal, itu teman-teman bisa pakai Docker Desktop atau bisa menggunakan Minikube. Cuman lebih direkomendasikan untuk sebenarnya bisa aja untuk pakai Docker Desktop, tapi saya pernah install sering gagalnya gitu, banyak errornya. Jadi kita coba untuk menggunakan Minikube.
atau Minikube. Si Minikube ini sebenarnya sebuah perangkat lunak yang menjalankan Kubernetes pada lokal dalam satu node untuk keperluan testing. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi menjalankan sebuah Kubernetes pakai Minikube, nantinya teman-teman bakalan itu nanti bakalan menjalankan satu buah nodes gitu. Kalau misalkan menjalankan Kubernetes cluster, itu teman-teman sebenarnya menjalankan satu buah nodes untuk di Minikube itu sendiri. Oke, langsung aja ya. Selanjutnya kita coba buat install. Ini di copy aja. Oke. Selanjutnya kita berikan aksesnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita bisa mengakses si Minikube ini, kita tambahin program Minikube-nya di pad masing-masing teman-teman gitu. Sudo mkdir mp bin. Baru install Minikube-nya. Oke. Kalau misalkan teman-teman belum punya Docker group, silakan coba buat ditambahin dulu ya Docker group-nya. Gitu. Misalnya di sini ini udah ada, terus udah ada. Hanya kita coba buat nambahin penggunanya ke Docker group-nya juga. Lalu bisa kita jalankan Dockeran untuk ngetes bahwa Dockernya memang sudah berjalan. Oke, kalau gini artinya Dockernya udah bisa jalan ya. Selanjutnya kita coba buat ngelihat. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen ngejalanin si Minikube itu kan nantinya kita akan gunakan dia sebagai nodes-nya kan. Nah, kita tuh pakai perintah yang namanya Minikube start. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman baru nginstal si Minikube-nya, nanti ini pasti akan makan waktu lama. Tapi di sini saya udah pernah install, jadi ini akan sedikit lebih cepat. Gitu. Oke, selanjutnya kita coba ngecek statusnya. Statusnya itu si Minikube ini tipenya dia sebagai control plane, hostnya udah running, kubletnya juga udah running, API servernya udah running, kube config-nya udah dikonfigurasi. Jadi kita sudah bisa menggunakan si Minikube ini. Selanjutnya, tadi kan belajar soal mengenai kubectl ya. Kubectl itu kan dia buat interaksi dengan si cluster, si Kubernetes clusternya kan. Nah, kita coba buat install si kubectl-nya dulu. Ini kita copy aja. Oke. Selanjutnya kita bikin terus kita buat dia pindahin kubectl-nya ke pad teman-teman semuanya. Oke. Selanjutnya kita coba cek versinya. Kalau kita pengen ngecek semua versi si kubectl ini, itu kita bisa ngeceknya dengan perintah kubectl version. Nah, di sini teman-teman bisa lihat versi dari si kliennya. Nah, untuk si server versionnya itu, yaitu servernya itu si Minikube. Ini kalau misalkan Minikube-nya kita matiin, pasti si server version ini akan error. Ini kita coba ya.
lebih biar enak. Ini kita stop. Nah, satu node di stop. Ini kalau misalkan kita lagi, nah ini itu nggak bisa karena si minikube-nya mati gitu ya. Ini kita nyalain lagi. Oke. Selanjutnya kita coba buat ngelihat, kita misalkan pengen ngelihat si versi kliennya aja gitu, teman-teman pengen ngelihat versi kliennya aja. Kita bisa pakai perintah kubectl version admin client. Jadi kita bisa ngelihat versi kliennya aja di sini, informasi untuk versi kliennya. Selanjutnya untuk kita ngelihat si detail koneksi klasternya itu dengan cara perintahnya kubectl config view. Nah, ini teman-teman kalau misalkan pengen ngelihat versi dari maksudnya detail koneksi klasternya, teman-teman itu pakai perintah kube config view. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat detail mengenai koneksi klasternya. Jadi di sini API servernya untuk klasternya, di sini untuk klaster sebagai minikube. Nah, di sini ada banyak informasi yang bisa teman-teman dapetin. Nah, untuk informasi si klasternya sendiri itu pengen ngelihat nih klasternya ada apa aja di dalamnya gitu kan. Pengen lihat pakai namanya kubectl cluster info. Jadi kita pengen ngelihat info apa aja yang ada di dalam cluster si Kubernetes ini. Nah, saat ini yang sedang berjalan adalah si Kubernetes master. Dia berjalan, statusnya berjalan, dia running. Nah, ini untuk IP-nya di port 843. Terus juga si kubeDNS-nya juga udah running gitu. Jadi di cluster ini yang sedang berjalan, clusternya infonya itu ada si Kubernetes master dan kubeDNS. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke node. Nah, di sini teman-teman kan tadi udah belajar soal node. Jadi kalau misalkan kita pakai minikube di lokal, itu teman-teman sebenarnya menjalankan satu buah node, yaitu minikube itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman pengen node-nya banyak, itu teman-teman bisa cobanya menggunakan virtual private server atau VPS, dan juga bisa mengimplementasikannya langsung di real gitu. Itu kalau misalkan kita mau coba ngelihat itu dengan perintah kubectl get node. Teman-teman sebenarnya di sini bisa pakai node. Kalau misalkan teman-teman lihat di Google itu bisa pakai node atau pakai nodes. Bebas. Tapi sama aja. Nah, ini kan kita ngelihat nodes nih. Node-nya itu cuman ada si minikube, statusnya dia ready. Nah, role-nya itu sebagai master. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngeliat node-nya ada apa aja sih di clusternya itu, ada berapa node? Oh ternyata cuma ada satu. Gitu. Nah yang tadi saya bilang kalau misalkan teman-teman kalau misalkan pakai nodes, pakai S juga sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Kalau misalkan kebanyakan sih di Google ada pakai yang node, ada yang pakai nodes gitu. Ini opsional aja teman-teman, seenaknya teman-teman. Lalu tadi kan kalau misalkan kita lihat di sini ada si minikube ini nodesnya, kita pengen ngeliat nih detail dari si minikube ini isi dalamannya tuh apa aja sih. Nah kalau kita pengen lihat detailnya itu pakai kubectl. Nah, kubectl ini akan terus dipakai ya kalau misalkan teman-teman ngecoba manggil si Kubernetes cluster itu untuk berkomunikasinya pakai si kubectl. Jadi kubectl describe node baru nama node-nya. Nah, di sini kan nama node nih. Kubectl describe node nama node. Nah, nama node-nya itu adalah minikube. Jadi kita masukin minikube. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk informasinya tuh. Nah,
di sini kan. Jadi teman-teman bisa ngelihat namanya ini apa, labelnya tuh gimana, ya kan. Nah sebenarnya untuk materi label ini sendiri harusnya masuk, tapi karena waktu tidak memungkinkan kan, jadi teman-teman bisa baca sendiri apa itu label, apa itu annotation gitu di sini. Nah itu teman-teman juga bisa ngelihat kondisi hardware itu kayak gimana sih dia statusnya untuk spesifikasi memorinya, gitu, penggunaan kapasitas CPU-nya. Gitu. Di sini teman-teman bisa lihat semua secara detail. Itu menggunakan perintah describe, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba buat ngedeploy web server Nginx. Sebelumnya mungkin teman-teman karena kemarin pernah juga deploy web server Nginx ya pada materi Docker container, kita coba buat deploy-nya di Kubernetes. Coba untuk kubectl get deployment ingin image. Nah, kubectl create deployment. Jadi dia akan ngebuat sebuah deployment si web server Nginx dengan image-nya Nginx versi terakhir. Nah, ini artinya deployment apps Nginx udah dibuat, di create. Selanjutnya kita coba mengekspos deployment-nya agar kita bisa mengaksesnya gitu kan. Dan perintah kubectl expose deployment Nginx. Min tipenya itu sebagai apa? Dia sebagai node port. Dan di port 80. Itu ya. Karena ini port default-nya itu pakai port 80. Nah, ini kita bisa kita expose nih. Nanti bisa kita akses di port 80. Nah, selanjutnya teman-teman untuk melihat service Nginx, teman-teman bisa menggunakan perintah kubectl get spc Nginx atau spc-nya ini diganti dengan service. Kalau misalkan lihat di Google itu tutorial-tutorial yang lain mungkin ada yang pakai spc atau service. Gitu. Sebenarnya sama aja. Kita coba lihat ininya ya. kubectl get spc Nginx. Jadi kita ngelihat service si Nginx itu apa aja sih service-servicenya di dalamnya. Nah, ada servisnya itu Nginx, tipenya node port gitu, cluster IP-nya udah ada. Gitu. Jadi kita bisa ngeliat portnya nih, portnya gitu. Dia pakai protokolnya apa. Jadi kita bisa ngelihat servisnya si Nginx itu apa gitu. Jadi di sini udah ada. Untuk bisa ngedapetin si cluster IP-nya. Teman-teman bisa pakai coba untuk menggunakan get spc Nginx itu service Nginx. Selanjutnya kalau misalkan kita pengen ngelihat semua, nah kita pengen lihat semua service, nggak cuma spesifik di si Nginx. Yaudah kita lihat aja di get spc. Di dalam ini itu terdapat di dalam service cluster Kubernetes cluster ini ada 2 buah service yang sedang berjalan, yaitu servicenya si Kubernetes dan juga servicenya si Nginx. Nah, dia ini untuk tipenya si Kubernetes ini cluster IP dan si node ini Nginx itu node port. Nah, cluster IP-nya juga udah ada, IP-nya gitu, di portnya juga udah ada. Kayak gitu. Ini kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat semua service yang ada di cluster Kubernetes. Gitu. Selanjutnya kita coba untuk ngejalanin Minikube tunnel. Nah, saya coba buat mastiin ke teman-teman semuanya bahwasannya Minikube tunnel ini nantinya akan terus berjalan ya. Saya pastikan Minikube ini terus berjalan dan jangan sampai mati karena nantinya akan bisa buat ngakses kayak buat dapetin kita bisa ngakses di lokal host gitu. Nah, bisa buat di sini dulu. Ini Minikube tunnel. Ya. Nah, si Minikube tunnel ini biarin
jalan gini aja gitu. Nah ini kayak gini itu dibiarin aja, nggak usah diapa-apain. Jadi kalau misalkan teman-teman ngejalanin nantinya itu biarin aja dia jalan aja kayak gini gitu, tetap nyala, pastiin ini tetap nyala ya. Oke, lakukan tunneling agar dapat diakses di web server. Jadi kalau misalkan tadi kan kita udah coba buat ngelihat servisnya apa aja, itu teman-teman bisa ngelakuin tunneling biar bisa kita akses di web browser kita. Itu saya rekomendasikan teman-teman pada materi ini untuk menggunakan PATI untuk melakukan tunnelingnya gitu. Karena mungkin aja ada yang menggunakan Windows 7 atau Windows 8 karena kemarin sempat dicoba error gitu. Jadi alternatifnya yang kita lakukan adalah menggunakan Termius. Nah, pastikan teman-teman hostnya juga udah di sini hostnya itu udah nyala dulu. Lalu untuk port forwardingnya ini ditambah. Nah ini labelnya kita masukin aja Nginx. Nah ini hotportnya kita masukin si ininya hostnya. Nah ini portnya itu port yang ada di sini. Portnya port yang akan digunakan gitu. Nah kita portnya itu kita lihat dulu di guys SPC. Nah sini nih. Ini kita coba pakai port 80. Ya udah. Si port from-nya itu untuk port from-nya itu kita coba pakai untuk custom-nya. Jadi kita akan mengcustom nantinya untuk localhost berapa gitu. Di sini misalkan 9999 untuk custom port from-nya. Host 2-nya itu kita gunakan alamat IP yang ada di sini. Nih, alamat IP ini. Ini kita copy, paste di sini. Port 2-nya itu pakai portnya yang ada di sini. Nih, ini port 80. Di sini port 80. Nah, untuk bin address ini biarin aja by defaultnya memang segini, jadi nggak usah diapa-apain sama teman-teman. Ini kita coba untuk save. Oke, kita jalanin, connect. Nah, ada jalan. Misalnya kita coba buka host 9999. Nah ini berhasil. Artinya teman-teman sudah berhasil mendeploy web service Nginx. Gitu. Nih, nantinya ini yang teman-teman mungkin nantinya untuk kayak ini ya, untuk deploy-nya di sini, untuk localhost-nya. Selanjutnya kita bahas soal pod. Nah, teman-teman tadi kan misalkan kita ngelihat sebuah servisnya kan tadi pakai get SPC. Nah, kalau misalkan di masing-masing service ini kan tadi dalam satu node itu ada beberapa pod kan. Nah, kita pengen tahu nih di nodes-nya si Minikube itu ada pod apa aja sih? Kita bisa lihatnya di sini. kubectl dengan perintah get pod. Pod atau pods sama aja. Teman-teman enaknya gimana pakai S atau enggak? Sama aja. Di sini kita bisa lihat bahwasannya ada satu pod Nginx yang statusnya running. Gitu. Dalam satu Minikube itu ternyata ada satu aplikasi yang sedang running yaitu si Nginx ini. Nah kalau misalkan kita pengen lihat si ininya ya, informasi tambahannya. Sini kubectl get pods info file.
Ini kita bisa lihat detail tambahannya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman cuman pakai get pods doang, teman-teman cuman bisa ngelihat namanya, statusnya gimana, terus di X-nya kan. Nah, kalau misalkan kita pakai all-white, kita bisa informasi tambahan, yaitu adanya namanya, statusnya, dan IP-nya. Dan dia di node mana. Nah, dia ini ada di node ini queue. Kayak gitu. Ini salah ya teman-teman. Sorry. Sini kita lihat detail potnya. Nah, untuk detail potnya itu kita coba buat pasti kalau misalkan kita ngelihat detail itu teman-teman coba pakai namanya describe gitu untuk melihat semua detailnya. Jadi sama kayak tadi pakai node, kubectl describe pot baru nama potnya. Jadi super. Nah, ini nama potnya. Kita copy aja. Paste. Nah, kubectl describe pot baru nama potnya. Nama potnya itu ini gitu. Ini kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat kayak tadi informasi-informasi yang bisa teman-teman dapetin di sini kayak namanya, itunya, node-nya, annotation-nya, statusnya, IP-nya gitu. Jadi dia ini informasi tambahannya gitu. Image-nya gitu, ya. Nah, itu merupakan untuk potnya. Selanjutnya kita coba untuk replika set. Di replika set ini teman-teman kalau misalkan pengen melihat semuanya tadi kan kalau misalkan teman-teman melihat potnya itu cuman pakai white itu kan melihat informasi secara detail ya di sini. Nah, kalau misalkan pengen melihat secara real time-nya ditambah aja dengan nama watch di sininya. Jadi kita lihat di sini kubectl get pot info min watch. Salah. Masalah. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat potnya ini secara real time. Jadi kalau kita akan coba membuat replika set atau scale-nya gitu kan, kayak tadi yang saya bilang itu kalau replika set itu kayak kita menduplikat. Nah, di sini nantinya akan ada sebuah keajaiban. Misalnya teman-teman lihat di sini nih, nih kita coba di sini untuk mereplikanya ya. Tadi kan di sini, di sini kan masih satu nih potnya. Nah, kita ingin ngebuat chip replika yang namanya Engine X sebanyak 3. Jadi cukup dengan perintah kubectl scale replikas 3 deployment Engine X. Jadi scale replikas sebanyak 3, lalu untuk deployment Engine X. Sorry. Nah, ini kita scale, lalu kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat secara real time-nya bahwasannya ini tadinya kan cuma ada satu. Lalu dia ngebuat 2 kan di sini. Statusnya pending nih. Terus lama-lama dia pending lagi. Nah, baru kontainernya dibuat nih 2. Nah, sekarang dia udah ngejalanin 2 pot lagi. Jadi saat ini yang ada di satu node itu terdapat 3 pot gitu. Coba lihat ya. Nah, sini. Karena kita ngebuat sebuah replikanya 3. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, kalau tadi kan cuma ada satu nih, yang ini doang nih. Sekarang kita bisa lihat ada 2 tambahannya. Karena kita ngereplika dari si pot yang ini. Gitu. Nah, selanjutnya kepengen diubah lagi nih, jadi satu lagi, nggak mau 3, kebanyakan gitu. Males. Ya udah,
Nanti di sini juga akan berubah lagi. Jadi kita buat aja lagi di sini kubectl scale min replikas 1. Kita buat berapa nih di sini replikasinya, 1 atau 2 atau 5 atau 10 bebas. Nah, di sini untuk deployment Nginx. Nah, arahin ke arah yang ingin kita scale gitu. Ini ya. Kita udah buat. Maka di sini, nah, di sini statusnya terminate. Yang tadi itu dimatiin, yang 2 tadi. Kayak yang tadi penjelasan di PPT itu, 2 itu dimatiin. Dan saat ini adalah portnya hanya ada 1. Kayak gitu. Ini merupakan contoh dari si replika setnya ini. Tuh. Selanjutnya, kita coba untuk mengakses si Kubernetes dashboard. Untuk akses Kubernetes dashboard itu kita bisa pakai perintah minikube dashboard. Gitu. Bisa kita coba untuk mengaksesnya itu pakai minikube dashboard. Enabling dulu. Gitu. Ini kita bisa coba akses nantinya. Tapi di sini kita ubah tipe Kubernetes dashboard-nya menjadi node port terlebih dahulu, gitu kan. Dengan perintah di sini kubectl edit min kubernetes dashboard kubernetes dashboard. Nah, kita akan ngedit si Kubernetes dashboard di service Kubernetes dashboard gitu. Nah, ini teman-teman di sini cari tipenya. Tadi kan kita harus ngubah tipenya itu jadi node port. Gitu. Nah, tadinya kan cluster IP nih, kita pengen ngubah jadi node port. Yaudah, ini kan pakainya Vim ya teman-teman. Kalau pakai Vim itu kita cobanya itu menggunakan, kalau misalkan kita mau ngedit itu ketik tekan I di keyboard teman-teman semuanya, tekan I. Nah, sampai masuk insert. I itu artinya insert. Jadi kita masukin buat bisa ngedit si Vim ini yang ada di Vim ini. Nah, ini baru bisa kita ubah nih. Nah, kalau udah pencet escape sampai hilang, baru shift tanda titik 2. Nah, lalu kita ketikkan wkey di sini nih. Wkey artinya write quit. Jadi kita ngebuat lalu kita quit atau keluar. Wkey. Jadi kita enter. Nanti di sininya dashboardnya sudah diedit artinya. Gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah minikube service in kubernetes dashboard min url kubernetes dashboard. Nah, ini perintah ini kita ingin menjalankan si minikube service ini untuk menjalankan servisnya si Kubernetes dashboard ini untuk bisa diakses untuk URL si Kubernetes dashboard ini. Jadi ini port yang akan kita gunakan dan alamat IP-nya yang akan kita gunakan gitu untuk bisa mengakses si Kubernetes dashboard ini. Kita coba buka Terminus sekarang. Tambah ini dimatiin dulu. Oke. Kita tambahin ini Kubernetes dashboard. Maksudnya portnya kita custom bebas. Di sini saya ingin pakai 1. Pastinya di sini teman-teman pakai ini, alamat IP ini. Ini copy aja. Nah, untuk port
satunya itu di sini portnya. Copy, ini biarin aja. Save. Oke. Kita konekin aja. Oh, harus masukin terus. Itu udah jalan nih, berani. Kita coba di sini. Localhost 991. Nah, ini udah bisa kita lakukan akses tunnelingnya, gitu ya. Ini merupakan Kubernetes dashboardnya. Nah, di sini kan ada workload statusnya itu ada pods-nya, ada replika setnya kan di sini. Kalau misalkan teman-teman di sini ngelihat ini kalau misalkan di dashboard, tadi kan kalau misalkan di CLI itu bentukannya tulisan-tulisan gitu ya. Kalau misalkan di dashboard tuh kayak gini. Jadi bentuk deployment-nya, untuk pods-nya, itu untuk replika setnya, service-nya nih ada service gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semuanya di dashboard ini. Oke. Selanjutnya kita coba untuk ngedeploy application microservice. Nah, ini teman-teman kalau belum paham mengenai materi microservice, sebenarnya teman-teman bisa belajar di Google atau yang dimanapun itu. Untuk di Kubernetes sendiri memang berjalannya itu menggunakan microservice gitu ya. Jadi si microservice ini perubahan dari dulunya itu ada yang namanya microservice dan monolith dan microservice gitu. Untuk kalau kita misalkan develop si aplikasi itu, kalau di monolith itu hanya satu app, itu banyak banget service-servicenya gitu. Tapi kalau misalkan microservice itu kita ngedevelopnya itu terpecah gitu, jadi bisa lebih terfokus. Gitu. Nah, untuk di Kubernetes sendiri itu sudah pakai microservice, jadi kita coba untuk menjalankan aplikasi microservice-nya kos kaki ini sebenarnya tambahan aja lab gitu ya, biar kita paham bahwasannya si Kubernetes ini memang bisa berjalan untuk si microservice. Ini saya ngambil referensinya dari GitHub-nya Mas Hamzah gitu untuk kelas 01. Jadi teman-teman bisa ngelihat datengin aja nih GitHub-nya. Kita coba buat dulu kubectl create name space. Nah, kita akan ngebuat sebuah microservice yang namanya SockSoft. Gitu. Kita buat dulu. Lalu selanjutnya kita buat yang namanya kubectl apply. Kita apply dulu nih aplikasinya. SockSoft and SockSoft. Oh, oke, sorry. Ini kita copy. Copy. Kita ngebuat sebuah ngedeploy aplikasinya. Nih, kita ambil dari GitHub-nya Mas Hamzah. Ini udah dibuat. Selanjutnya kita melihat service di bagian front end-nya. SVG front end. Oke, ini kita bisa lihat di sini untuk namanya tipenya cluster IP-nya kita bisa dapetin gitu untuk service di bagian front end si SockSoft ini sendiri. Selanjutnya kita bisa melihat podnya apa aja yang sedang berjalan di podnya itu.
Ini ada banyak banget ya, teman-teman bisa lihat potnya. Kalau misalnya tadi cuman ada 1 atau 3, teman-teman bisa ngelihat di sini potnya untuk chartnya, untuk katalog, di bagian front end untuk order, pembayaran, quick master, saving user dan yang lainnya. Itu di sini ada di sini statusnya running, ada yang baru dibuat. Sebenarnya ini real time sih. Nah itu, gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kita untuk ngelihat kontainer yang sedang berjalan secara real time, gitu kan. Ini kita pengen ngelihat nih kontainer apa aja, pot-pot apa aja nih yang lagi real time. Nah, yang tadi kita buat pot baru. Itu dengan perintah watch dulu, baru kubectl, get, min n, soft, min o, y. Ini kita bisa melihat dia berjalannya tuh secara real time. Sekarang kita coba ngeliat servisnya dulu. Balik lagi sini. Ya, pengen ngeliat servisnya. Ini URL frontend. Nah, kita bisa mendapatkan alamat IP-nya dan portnya untuk bisa kita lakukan tunneling di localhost kita. Ini, saya coba buka terminusnya lagi. Kita matiin dulu. New, ini aplikasi microservice. Portnya bebas. Ini sebenarnya bebas ya teman-teman, untuk custom portnya itu teman-teman bebas asalkan di atas 1023 gitu ya untuk custom portnya. Pastinya waktunya kita coba yang ini. Oke, ini kita konekin jalan. Sekarang kita buka untuk ya. Jadi di port 992. Oke, host 992. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi microservice kayak gini. Jadi dalamnya ada banyak, kalau misalnya kita lihat nih, ini katalognya gitu. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan sebuah aplikasi microservice. Jadi kita bisa deploy aplikasi microservice di Kubernetes. Saya kayak gini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba ngedeploy WordPress. Untuk ngedeploy WordPress ini, teman-teman coba untuk membuat direktori WordPress-nya terlebih dahulu. Jadi dengan perintah sudo mkdir data. Lalu kita on. Jadi kita akan coba ngedeploy aplikasi WordPress di dalam Kubernetes cluster kita yang tadi kita buat itu dengan dan MySQL DB-nya. Nah, kita buat direktori baru terlebih dahulu. Lalu kita clone. Ini merupakan saya ambil referensinya dari GitHub-nya Mas Amar gitu ya. Mas Noval Amar tadi saya ambil dari beliau. Ini kita clone terlebih dahulu dari GitHub-nya. Kita ini. Sekarang kita masuk direktori Minikube WordPress. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, ada apa aja? Ada Minikube, ada Minikube WordPress, ada Minikube WordPress data. Jadi kita masuk ke Minikube WordPress. Ya. Selanjutnya
kita coba perintah untuk ngebuka file customization ya. Jadi misalnya kita lihat di sini, ada apa aja sih filenya? Nah, ada banyak kan di sini, ada WordPress DB deployment, WordPress DB SPC gitu. Nah, saatnya kita pengen ngubah yang bagian ini nih. Yaudah, kita pakai perintah sudo nano nyaman. Pastikan teman-teman, nah di sini kan, pastikan file konfigurasinya seperti berikut. Nah, samain, pastiin ininya sama. Tuh. Nah, kalau misalnya Anda sama, ini saya Ctrl X, ya. Lalu kita jalanin aplikasinya. Masih di dalam sini ya. Apply. Nah, itu udah kita buat nih. Gitu. Artinya kita sudah ngebuat servisnya si WordPress ini. Nah, selanjutnya kita jalankan Minikube Tunnel. Nah, yang tadi saya bilang, Minikube Tunnel yang tadi teman-teman buat, itu pastikan selalu running. Jangan pernah mati gitu kan. Karena nantinya itu yang akan ngebantu teman-teman untuk ngelakuin tunneling gitu. Jadi, Minikube-nya pastikan sudah running. Selanjutnya untuk melihat servisnya, kayak tadi, kita lihat nih, pengen lihat servisnya. Ada apa aja sih di dalam servisnya si WordPress yang tadi. Nah, ada ini. Ternyata ada servisi Kubernetes di dalam service cluster di cluster Kubernetes itu terdapat servisnya ada Kubernetes, ada Nginx, ada WordPress SPC dan WordPress DB SPC. Jadi sekarang nambah nih untuk servisnya. Nah, selanjutnya kita lakukan tunneling untuk untuk masukin alamat eksternalnya. Jadi kita masukin alamat eksternal ini nih, si WordPress SPC ini, untuk kita lakuin tunneling gitu ya. Ini kita copy aja. Selanjutnya kita buka Terminus. Ini kita matiin. Nih, sekarang WordPress. Terusnya from-nya ini custom juga, terserah teman-teman. Saya di sini untuk 2, 3. Oke. Ini tadi. Nah, host-nya ini pakai alamat eksternalnya si WordPress SPC ini, service ini. Alamat eksternalnya. Kayak gitu. Di port 80 aja. Karena by defaultnya memang pakai port 80. Ini kita connect. Oke. Dan jadi kita coba di sini. Nah, tadi port 93. Nah, artinya teman-teman sudah bisa berhasil menginstal aplikasi WordPress gitu kan. Nah, ini teman-teman coba nanti untuk install sampai dashboard ya. Pastikan teman-teman harus bisa menginstal sampai ke dashboard. Ini kita pilih bahasa Indonesia aja. Oke. Right. Nah, ini sini lanjutkan. Terus sini judul situsnya. Nah, judul situsnya ini terserah ya teman-teman. Misalkan mau pakai Kube Kontek ya terserah. Di sini saya ingin Kube Kontek judul situsnya. Nama penggunanya, sandinya nih, bebas. Emailnya bebas. Hahaha. Email.com misalnya. Coba WordPress-nya. Nah, ya, kita coba login masuk. Nah, di sini kita buat tadi supaya nah, ini teman-teman sampai sini sudah bisa menginstal WordPress. Jadi teman-teman sudah
bisa untuk menjalankan WordPress di dalam si Kubernetes cluster-nya gitu ya. Pastiin teman-teman kalau misalkan nanti ada perintah untuk menginstal WordPress dan harus bisa menampilkan dashboard-nya, saya minta untuk menampilkan dashboard sini sampai teman-teman bisa install si WordPress sampai masuk ke dalam dashboard-nya. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat tutorialnya juga. Kalau misalnya tadi saya kecepatan ngomongnya, mohon maaf. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek di tutorial YouTube gitu ya. Di situ. Oke. Oh, sorry. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Oke, udah beres ya? Ya. Cek. Ya, Al. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi diskusinya bebas, boleh tentang error saat nge-lab atau diskusi tentang Kubernetes ini. Silakan yang mau ditanyakan langsung saja, guys. Di sini ada berapa orang nih? 16 orang. Yang beberapa di dalamnya itu ada member NIF juga tentunya. Jadi orang-orang yang survive dari bootcamp sepertinya. Tapi insya Allah nanti teman-teman kalian pada nyusul lah. Oke guys, ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi udah dijelasin juga sejarahnya Kubernetes dari project Google ya. Jadi yang inisiasi itu Google dan Kubernetes ini ambil ibroh atau pelajaran dari borg yang dibikin sama si Google. Jadi sejarahnya cukup kuat guys. Silakan yang mau ditanyakan. Oke. Coba Her, tampilin kubectl get service deh. Kubectl get sfc lu portnya berapa aja? Bisa tampilin. Iya. Silakan yang mau ditanya-tanya nih. Apa pada pusing? Sama, saya juga pas pertama-tama belajar, nggak dari instruktur atau dari teman-teman yang pernah belajar Kubernetes tuh, ya pusing dulu gitu. Tapi minatnya teman-teman di sini terserah. Jadi kalau belajar ilmu teknologi ini kan ada kayak dua orang tipe kan. Ada yang belajar teorinya dulu, baru praktikal. Tapi ada juga orang yang belajar ngopreknya dulu, baru teoretikalnya itu nyusul atau sambil belajar praktek. Nah, kebanyakan yang temu kasus itu yang kedua. Al, udah masuk belum? Udah. Oke. Nah, saya termasuk orang yang ngoprek dulu, baru belajar teori. Nah, teman-teman juga bisa, maksudnya coba dulu aja, mau gagal, mau errornya kayak apa, dicoba dulu, hasilnya nanti kalau ada error apa-apa itu tinggal searching, nanti kayak Stack Overflow, apa forum-forum itu biasanya ada jawaban dari error teman-teman. Kalau di acara bootcamp ini teman-teman bisa juga nanya ke instruktur, di anak-anak NIF yang ada di grup juga boleh, di japri aja. Jadi jangan stuck sampai semangat di awal aja, karena di sini udah mulai seleksi alamnya ya. Oke, ini VM ya, 33 berapa? 80. Oke, udah itu aja. Jadi aksesnya nanti pakai tunnel. Gitu guys. Ini gimana nih, ada yang mau ditanyakan? Sepi banget ya. Mungkin sedikit breakdown dari penggunaan Kubernetes ini udah mulai banyak digunakan oleh beberapa startup yang besar, lagi unicorn, karena kebutuhan manajemen aplikasi mereka juga scale up-nya atau scale out itu sudah mulai besar. Jadi Kubernetes ini pas banget bagi beberapa developer atau orang-orang infra yang pengen menerapkan aplikasinya itu high capability atau dapat mudah di scale up dan scale out tentunya.
Nah, contoh tadi Mas Zuhair kan nampilin yang namanya WebSock atau aplikasi contoh microservice. Itu sekelas Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu pasti yang sudah memakai namanya konsep microservice. Nah, microservice-nya ini merupakan sebuah aplikasi. Kalau teman-teman di sini kan anak-anak IF kan, mungkin teman-teman pernah belajar yang namanya back end atau front end yang masih base-nya itu dalam satu node yang sama. Jadi contoh teman-teman punya aplikasi front end eh, pakai React, Vue.js atau Angular dan backendnya itu misalkan pakai Python, pakai PHP atau pakai Node.js dan di situ ada database juga pakai MySQL atau MariaDB, MongoDB dan lain-lainnya. Nah itu semuanya masih satu VM. Nah itu disebutnya monolith kalau aplikasi web teman-teman. Semuanya dijadiin satu, terus kalau misalkan ada trouble, mau ada pengunjungnya tiba-tiba meningkat, itu sulit untuk di scale out karena VM itu kan nge-up-nya lama kan. Nah, beda lainnya dengan container. Semua aplikasi teman-teman itu di-separate, jadi dipisah yang front end. Coba si Zuhair bisa tampilin kubectl, getPod, min-end, sockshop ya. Namespace ininya apa nih? Sockshop ya? Sockshop, nggak usah sockshop, terus al. Bukan al, nggak usah pakai al coba. Nah, inilah yang terjadi di microservices. Dia service-nya itu di separate, dipisah-pisah. Jadi ada front end-nya, katalog yang tadi Mas Zuer pisah, yang tadi tampilin, itu codingannya juga dipisah. Jadi konsep microservice ini bukan cuma infranya aja yang berubah, tapi segi programmernya juga harus microservice konsep kepalanya. Karena dia udah dipisah dari segi fungsi, dari segi dependensi. Nah, teman-teman kalau misalkan backend dependency pakai apa JWT auto token, kalau yang anak backend nih, kalau nggak salah ada anak-anak informatika kan. Nah, jadi gambarannya kayak gitu guys. Terus ada pembayaran shipping itu dipisah juga. Anggap aja ini beda VM semua, tapi kita biasanya tuh kontainer yang saling terintegrasi. Terus order, pembayaran itu dipisah semua. Database juga dipisah. Nah, kalau kita salah satunya pengen di scale, itu bisa. Tadi Mas Juher udah nunjukin yang namanya replikas kan, di mana setiap pod atau deployment-nya itu masing-masing pod itu direplika. Jadi gitu. Nah, inilah yang terjadi di dunia di abad berapa? Abad ke berapa? Abad 21 ya. Abad 21 teman-teman sekarang teknologinya seperti inilah. Tapi kalau teman-teman misalkan punya startup, punya perusahaan misalkan kayak all shop, nggak nggak apa-apa kalau misalkan nggak langsung microservice. Mungkin bisa dulu monolith kan. Dia tadi yang saya bilang, jadi semua program atau semua aplikasi front end, back end dan database itu dijadi satu VM. Cuma kalau udah kebutuhan usernya banyak, 1000, sejuta, terus concurrent usernya itu beratus-ratus juta kayak Tokopedia, Shopee, itu udah harus menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, dapat mempermudah mereka mendapatkan high capability dan scale out dan scale up atau scale in dan macam-macam. Nah, jadi kayak gini, yang anak-anak programmer juga ranahnya itu harus kenal yang namanya Kubernetes, karena Kubernetes ini bukan anak infra doang yang bermain di sini, karena ada sertifikasinya, ada certified Kubernetes administrator dan certified Kubernetes untuk developer. Jadi jangan anak developer nanti fokus buat ngoding, gimana ngoding microservice dan dapat diimplementasi di Kubernetes. Jadi kayak gitu. Codingannya pun juga makin kompleks, cuman untuk perawatan makin mudah. Gitu. Dan for your info, untuk scale di Indonesia yang mengimplementasi microservice ini masih jarang, terutama dari segi pemerintah. Gitu gambarannya guys. Di opportunity teman-teman buat belajar microservice atau kemarin belajar yang network SDN itu masih kebuka banget, di peluangnya besar banget di perusahaan. Ini Mas Noval nanya, di sini ada yang belum selesai materi network fundamental. Jadi gini ya, kalau misalkan teman-teman kesulitan di kelas lab dan misalkan next lab itu lebih mudah, kayaknya boleh di skip dulu ya. Tapi saran saya sih jangan di skip dulu. Gitu. Nah mungkin teman-teman ini ada yang mau ditambahin. Dari Zuhair mungkin ada yang mau ditambahin nggak?
mungkin jam 11 ya kita akhiri, insya Allah. Ya, saya harap teman-teman ada yang diskusi lah. Ya, tanya aja, Kak, kenapa ada yang, kok Kak, Mas, kok ada yang namanya Kubernetes ini siapa sih? Terus kok bisa muncul gitu loh. Saya baru belajar Ubuntu server kok udah ada gini aja gitu. Ya, boleh aja tanya kayak gitu. Ya teman-teman, kalau mau nanya silakan. Tadi mungkin saya kecepatan ngomongnya. Oke, tanya apa aja tentang perkembangan apa teknologi sekarang kah, apa eh, Kubernetes atau lab-lab yang lain silakan. Ini kan ada beberapa materinya, Mas Noval, terus ada Mas Fasa, Mas Vindi, Zaki, terus ada siapa lagi nih? Oke, ada si Beta, ada Beta, Zuher saya. Silakan guys, tanya aja guys. Ya, Jadi eh, ini sebagai tolak ukur anak-anak kita Telkom yang masih semangat ya, kalian-kalian ini nih luar biasa ya. Nah, Mas Doni itu join. Ada yang tambahin nggak ya? Silakan ya. nggak ada sih untuk tambahannya. Dan teman-teman mau tanya eh, yang mau tanya-tanya soal Kubernetes, ini ada ahlinya yang untuk Mas Amar sendiri kan memang sekarang jadi sebagai cloud engineer, jadi bisa tanya-tanya banyak ke dia soal apa sih Kubernetes ini gitu. Memang sedikit pusing sih karena teman-teman harus paham soal Docker container terlebih dahulu baru bisa masuk ke Kubernetes. Kalau di Dockernya aja udah pusing duluan, ya masuk ke Kubernetes juga sama aja. Tapi masih bisa buat belajar, nggak ada waktu buat terlambat. Gitu. Jadi kalau mau diskusi, ya kita tunggu sampai nanti jam 11. Apa yang ditanyakan mungkin bisa dijawab oleh saya atau Mas Amar sendiri. Kenapa Anda bobo saya? Saya juga masih belajar, baik. Harus banyak-banyak belajar, guys. Karena ternyata di perusahaan lebih kejam, Bung. Oke, ini Mas Novel ngasih beberapa solusi. Silakan Japri ya. Mas Novel Dinsep bisa di-up di Telegram. Jadi kalian mungkin ya masih proses belajar sama kayak saya sama member-member NIF yang lain. Tapi kalau kalian nggak mau nyoba dan udah kepentok error aja dan udahlah gitu, udahlah. Nanti kalian nggak bakal tahu ya ini teknologi abad 21 sekarang tuh ya kayak gini guys. Jadi pilihannya di tangan teman-teman sendiri nih. Gitu. Gambarannya gini, saya misalkan di Telkom belajar tentang perhitungan sinyal-sinyal. Saya to be honest, saya nyerah soal sinyal-sinyal, bahkan hampir nggak bisa gitu. Nah pilihan saya nggak ada pilihan lain untuk fokus concern di infrastruktur server ataupun jaringan kan. Nah mungkin teman-teman ada yang senasib saya juga udah nyerah di sinyal. Nah inilah jalan satu-satunya untuk eh, kita dapat ilmu dan peluang kerja tentunya. Dan kalau teman-teman pengen usaha dan bikin pelatihan gitu, wah lebih mantep lagi lah. Gimana guys? Ada yang tanyain? Jadi ajang kayak ceramah ya. Mungkin ada yang tambahin si Novel nih mungkin bisa pakai mic Pal untuk sampaikan pesan-pesannya Pal. Oke, masuk sebentar ya. Ya, itu buat teman-teman yang kayaknya ini masih banyak ya yang buat angkatan 19 maupun 18 belum selesai untuk materi network fundamental ya. Nah, ini kebetulan saya ada lab. Silakan kalau kalian mau memanfaatkan, saya hari ini saya kasih free access. Itu jadi kalian untuk yang kayak kendala resource kredit di Azure ini mungkin bisa jadi satu solusi buat satu materi doang ya network fundamental. Nanti bisa teman-teman yang belum selesai PC aja ke pematerinya itu ada Vindi kalau nggak Yulia. Nanti tinggal saya kasih, saya bikinin akun sama passwordnya buat akses di Evenji punya saya.
Nah, ini yang diharapin kalau kalian emang belum sempat nyoba, istilahnya seenggaknya dari sisi teorinya udah dapat dulu. Tapi kalau teorinya doang nggak dicoba, nah itu kan kadang juga istilahnya kayak ngawang-ngawang. Setelah teorinya dapat, kalau bisa dicoba dulu aja. Ya istilahnya kan kalau pepatah jargon NIF kan orang konek orang kepenak. Kalau enggak anak-anak NIF biasanya biasanya bilang kalau no error no party. Nah, berarti dinikmatin dulu aja setiap prosesnya. Karena emang kita untuk materinya karena istilahnya tuh ada sekitar 70% ngarah ke production. Jadi ini emang udah disiapin buat ranah industri. Mungkin di next time setelah banyak evaluasi kita bakal full materi ke arah industri. Nah, ini yang teman-teman peserta batch pertama atau angkatan pertama dimanfaatkannya sebaik-baiknya. Karena kemungkinan besar untuk bootcamp Kang Oma selanjutnya itu bakal jedanya bakal waktu yang lama. Kayak gitu. Terus buat materi Kubernetes ini juga sebetulnya buat sisi network engineer ya, itu kepake banget. Kebetulan saya juga baru belajar lagi untuk Kubernetes, karena ntar untuk infrastruktur network engineer sendiri, itu kan sebenarnya layer OSI kan ada 7 ya. Kita kan kalau network engineer fokus di layer 1 sampai layer 3. Nah, biasanya network engineer juga memungkinkan untuk ngehandle ke layer 4 sampai layer 5. Nah, otomatis kalau udah kayak gitu kita fokus infrastrukturnya menyesuaikan teknologi sekarang. Apa? Yaitu cloud. Nah, otomatis kalau udah bahas cloud, itu pasti banyak service yang dijalankan. Mau nggak mau cari alternatif atau sebuah teknologi untuk menangani banyaknya service yang buat jalanin. Nah, ini contohnya kayak seperti Kubernetes. Nah, itu jadi selain di DevOps, di network engineer juga nanti mau nggak mau ya istilahnya bakal kena juga Kubernetes. Jadi kita saling sinkron lah. Istilahnya kalau kalian di bagian layer 1 sampai layer 3-nya udah mantep, ntar pasti kalian ketarik ke layer 4 sama layer 5. Jadi nggak ada salahnya sih buat pelajarin teknologi seperti ini. Apalagi buat yang angkatan 19 masih jauh, masih banyak hal yang dilewatin di masa kuliah sekaligus prepare buat ke industri ini masih panjang. Jadi dimanfaatin aja. Oke, itu aja paling. Oke, jadi gitu guys. Lagi-lagi untuk ya investasi ilmu dan untuk kesiapan kalian di perusahaan di abad ke-21 ini ya. Oke, belum ada pertanyaan nih. Kayaknya masih pada malu-malu. Jadi semoga yang disampaikan oleh materi dan nasihat-nasihat yang tadi pengalaman yang kita sharing-sharing juga bermanfaat, dan semoga nanti acara-acara kayak gini tetap eksis, tetap ada di kampus tercinta kita IT Telkom. Jadi kampus kita ini nggak cuman belajar teknologi jadul istilahnya ya. Di luar dari itu kita juga bisa belajar yang lagi rame nih yang sekarang gitu. Nggak usah melulu saya udah kuliah mau sekelas UI lah, UGM. Ya kalau dosennya 10 tahun belajar teknologi sebelumnya nggak bakal diajarin juga ini, kecuali dosennya mau explore gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kayaknya bisa ditutup aja apa gimana ya? Gimana? Ada pertanyaan? Jadi ini sedikit sharing-sharing dari kita juga. Kita sama-sama mahasiswa itu Telkom, coba membangun berkontribusi menerapkan SDM yang lebih baik untuk negara kita. Ya dengan caranya seperti ini guys. Ya walaupun masih ada kurang-kurangnya juga kami mohon maaf ya. Kalau misalkan ada beberapa dari kekurangan kami yang materinya kurang atau kejelasan-kejelasannya itu kurang terkait tugas dan hal-hal yang lainnya, silakan dinotis, silakan di komen di grup atau di Japri, atau nanti kita sediain juga link feedbacknya sedang dibuat. Jadi kami mohon banget buat teman-teman untuk isi link feedback, karena dari feedback teman-teman next time kita bisa lebih baik lagi dari ini. Itu, dan acara selanjutnya pun tetap ada insya Allah. Oke, mungkin kita sudahi saja untuk pertemuan pagi menjelang siang ini. Semoga ilmunya yang disampaikan dari pemateri dan pengalaman yang kita sharing tetap bermanfaat. Pesannya tetap semangat buat teman-teman, walaupun kondisi masih pandemi, ada yang PKL, tetap semangat, perjalanan kalian masih panjang,
dan sebisa mungkin kita berkontribusi buat negara tercinta ini. Mungkin dari Zuhair ada yang ingin disampaikan nggak? Silakan ya, beri materi. Nggak ada Pak, udah Pak. Udah. Bisa ditutup ya? Ya oke. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya apresiasi, giving applause buat kalian semua. Semoga tetap ikhtiarnya tetap dikuatkan. Kita error bareng-bareng, kita orang connect orang penak bareng, dan no error no party. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari pemateri, instruktur, saya dan teman-teman NIF. Saya mohon maaf sekali lagi dari perwakilan NIF, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.